Salam Indonesia sehat dan bahagia. Saya Dr. Tim Hadrono bersama Mas Dr. Jarot melalui program Happy dan Healthy Life ini kami rindu Indonesia bukan hanya adil, makmur, sejahtera, maju, tapi juga Indonesia yang sehat dan bahagia. Tema kita spesial karena co-host kita merangkap narasumber, merangkap semuanya. Ini sutradara merangkap pemain. Iya, karena kesibukan jadi mungkin gak bisa jadi host pindah narasumbernya. Gak bisa hadir terus. Tapi ya, keliling Indonesia dan ASEAN kayak Erick Thohir ini prestasinya untuk kesehatan seperti sepak bola Indonesia. Kita akan bahas hatimu, obat manjurmu. Ya. Tambah manjur ya. Tambah manjur ya. Jadi setelah kita miliki kemarin jurus-jurus dari Mas Dr. Jarot tentang tidurmu, obat manjurmu, mulutmu, obat manjurmu, sekarang hatimu. Nanti akan ada seri-seri berikutnya, nafasmu, obatmu. Masih banyak. Dan akan dibukukan sehingga Anda bisa dalami, sehingga tidak perlu apotek lagi. Tetap butuh. Ya. Melengkapi saja. Ya, melengkapi. Nah, supaya sempurna kita akan nyanyikan nyanyian lagumu obatmu. Nyanyianmu obat manjurmu. Indra Saputra dan Cornelius. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu
jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mas Dr. Jarot, Ya, hatimu obatmu yang manjur. ya, Ini hati secara batin, manusia batin hati, ya. atau hati yang Rempelo merupakan hati. Jeroan. yang merupakan organ hati. Ya. Nah, silakan supaya kan aku sakit hati, kan sakitnya enggak di sini sebenarnya, Iya. sakitnya kan di sini. Ya. Nah, silakan. Ya sebenarnya kalau di bahasa Indonesia hati itu kan sebenarnya liver ya. Iya. Jadi orang kalau fatty liver itu kan lemak di hati. Gitu. Ya. Jadi memang hati atau liver itu juga penting ya. Tapi yang saya mau maksudkan di sini hati betul-betul arti perasaan. Kenapa demikian? Ya memang ada dasar teorinya. Nanti saya akan bawa teorinya dari Dietrich Klinghardt sama John Kabat-Zinn sama Profesor David Hawkins. Tapi saya kasih cerita sederhana dulu. Cerita sederhana ini untuk diri saya yang diabetes ya, sambil mereview 2 sesi sebelumnya. Saya kan diabetes. Jadi untuk menurunkan gula saya ini ya saya diet mulut ya, diet karbo, Pak. Jadi saya makan rendah karbo, ya gula saya turun. Tapi ada kejadian di mana saya udah nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti, nggak makan tepung-tepungan, gulanya tinggi aja. Karena saya emang waktu itu saya kurang tidur. Jadi begitu kurang tidur, gulanya naik. Maka dengan tidur yang cukup seperti sesi sebelumnya, maka banyak perbaikan. Termasuk juga, kok berat badan saya ini malah nggak naik-naik, susah naik. Ya gimana, tidurnya kacau, regenerasi selnya nggak bagus. Begitu tidurnya cukup, naik loh. Dalam 1 minggu tuh, kalau udah umur begini ya, naik 0,5 kilo senang banget. Kalau Bapak turun senang banget. Jadi ketika tidurnya cukup gitu ya, itu ya makanya badan bisa naik. Nah tapi saya sudah tidur cukup, sudah makan bener gitu ya, tapi perasaan kacau karena ada masalah. Saya pernah bangkrut ya, dalam arti masalah keuangan, ya perasaan kacau, hormon kacau, gulanya fluktuatif. Dan sebenarnya gula saya fluktuatif gara-gara perasaan yang kacau itulah yang membawa saya pada pelajaran kesehatan holistik, terutama belajar olah nafas, olah hati, meditasi. Tapi ilmiah ya, zaman dulu itu kan belajar meditasi itu ke padepokan, ke dukun, di kaki gunung. Sekarang gurunya Dr. John Kabat-Zinn, Dr. Dietrich Klinghardt, Profesor David Hawkins. Jadi banyak universitas, researcher, PhD mulai membahas mengenai kesehatan holistik di mana menghubungkan perasaan dengan kesehatan. Nah, kalau kita bicara agama apalagi ya, mau Alkitab, mau Al-Quran, kita kan yang sama Alkitab Al-Quran itu kan Nabi Sulaiman. Kan dia berkata dengan jelas tuh, hati gembira, obat yang manjur. Namanya manjur, berarti ya semua sakit bisa sembuh. Kalau nggak sembuh namanya nggak manjur. Nah kenapa kok hati gembira obat yang manjur? Karena begitu gembira, tubuh kita tuh produksi namanya endorfin. Endorfin itu singkatan dari endogenesis morfin. Morfin itu painkiller. Endogenesis itu artinya diproduksi oleh tubuh. Makanya cocok sama tubuh, tidak ada kontradiksi, tidak ada alergi, nggak ada ketagihan, nggak ada kecanduan seperti narkoba. Karena dia endogenesis. Jadi begitu kita gembira, tubuh kita produksi obat painkiller namanya morfin. Terbukti program TV banyak pelawak sekarang. Nah, makanya morfin ini endogenesis itu painkiller, itu obat. Jadi gampangnya gini, hati gembira itu obat yang manjur. Jadi sebenarnya sembuh itu gampang banget. Ya, yang susah itu gembira. Gimana gembira Pak? Suami kayak setan, istri kayak setan kan gitu kan. Gimana gembira Pak? Saldo kagak ada kan gitu kan. Gimana gembira Pak? Jalannya macet. Nah, kalau kita gembira tergantung sama saldo ya
Tanggal muda kita sehat, tanggal tua kita sakit. Kalau gembira tergantung macet, ya kita sakit terus gitu kan. Gimana kalau kita bisa gembira itu melampaui keadaan? Nah itu yang susah, tapi bisa diatur. Gimana kita mengatur kegembiraan, mengatur hati. Makanya hati itu obat yang manjur. Karena hati ini, nanti kita akan bahas, mempengaruhi banyak hal. Yes. Ya. Raja Salomo atau Nabi Sulaiman itu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, Ya. tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang. mengeringkan tulang. Nah. Ini maksudnya mengeringkan tulang ini menurut Raja Sulaiman ini, Nabi Sulaiman ini gimana? Ya sebenarnya kita harus percaya seperti apa yang ditulisnya begitu. Berbahagialah mereka yang percaya seperti apa yang tertulis gitu kan. Bukan yang ditafsirkan, bisa macam-macam, beda-beda pendapat. Jadi kalau patah semangat, ya tulangnya mengering. Padahal tulang itu dalamnya ada sumsum. Kalau tulang mengering, aduh, mengkerut, ya bisa saraf kejepit. Sumsum itu limpatik di situ. Akan banyak masalah. Jadi ya kita nggak boleh sedih. Karena begitu sedih. Tulang yang kering seperti, mohon maaf, mesin motor, mesin mobil tapi kering gitu, nggak ada olinya. Iya, sebenarnya kan jadi mesinnya bermasalah kan. Iya. Nah makanya kalau bicara Nabi Sulaiman atau Alkitab tuh banyak banget menghubungkan antara perasaan dengan kesehatan. Nah kalau ilmiahnya atau dasar teorinya tuh gini, mungkin saya ambil yang banyak diketahui orang lain gitu ya. David Hawkins, Profesor David Hawkins itu di Google pasti ketemu David Hawkins. Nah dia tuh membuat diagram yang ringkasnya dari buku yang begitu tebal itu namanya energi kesembuhan. Jadi ketika takut, khawatir, benci, marah, menghukum diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, itu disebut dengan energi kematian atau hell, neraka, energi kematian. Yang netral itu acceptance, penerimaan, bersyukur. Itu udah energinya netral. Begitu masuk ke atas, terutama 3 utama, peace, love, joy. Gembira, damai sejahtera, cinta kasih. Itu disebut energi sorga. Disebut energi kesembuhan. Disebut enlightenment. Orang Hindu Buddha berkata tao sejati, kesadaran murni. Saya berkata itu perjumpaan dengan Tuhan. Itu energinya tertinggi. Jadi dibuat grafik yang namanya level kesembuhan, di mana dari skala kasih, peace and joy itu energinya tertinggi sampai dengan ketakutan, kecemasan, merasa tidak berguna, malu itu energinya terbawah. Dengan kata lain, Profesor David Hawkins ini meneliti bahwa perasaan itu berhubungan dengan energi kesembuhan. Lalu saya ambil teori kedua, itu dari Dr. Dietrich Klinghardt. Dia ilmunya namanya 5 level kesembuhan. Nah saya ambil 3 aja. Level paling bawah itu namanya kesembuhan lewat tubuh fisik. Jadi energi lewat tubuh fisik. Tubuh Jadi, kita ini. tubuh fisik, secara fisik. Jadi misalnya gini, orang sakit ya diobati. Obat itu tubuh fisik. Orang sakit ya diberi makanan yang bagus. Itu tubuh fisik. Jadi tubuh fisik, sakit fisik diberikan terapi secara fisik. Ya. Nah itu level kesembuhannya menurut Dietrich Klinghardt itu 10-15%. Dan itu bahkan paling bawah. Di atasnya itu ada tubuh energi. Jadi kalau makanan itu masuk, tapi gimana itu di metabolisme itu namanya energi. Nah contoh terapinya itu ya akupunktur, olah nafas, meditasi, ya lalu dengan memberikan inframerah. Dan sekarang kan banyak banget gelombang-gelombang untuk menyembuhkan itu. Alatnya, alat modern sekarang ini banyak banget. Ya kita nggak sebut merek, tapi itu prinsipnya bagaimana energi itu dilancarkan. Akupunktur, tusuk jarum, itu di atasnya tubuh fisik. Tapi yang menarik dari bukunya atau teorinya, penelitiannya Dr. Dietrich Klinghardt, ada di atasnya itu adalah tubuh dari tubuh batin. Jiwani. Itu malah punya kekuatan kesembuhan lebih tinggi dari itu semuanya. Sehingga di kitab suci dikatakan, "Hendaklah kau memiliki pikiran dan perasaan." Iya, jadi kan gini, kalau Alkitab ada berkata, apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambah sejengkal hidupmu? Jadi kalau khawatir aja nggak bisa menambah sejengkal hidup, artinya khawatir mati, takut lebih cepat mati lagi. Nah sekarang apa hubungannya antara perasaan-perasaan itu sehingga teorinya ada, ayatnya ada dengan kesehatan, kesembuhan. Nah ternyata gini, ilmu itu bisa menjelaskan yang dulu tak terjelaskan. Contohnya gini,
kan ada ayatnya bahwa khawatir itu nggak bisa menambah sejengkal hidup. Ya. Artinya khawatir mati. Khawatir, takut kan lebih berbahaya lagi. Makanya David Hawkins menaruh ketakutan itu level kematiannya lebih tinggi, lebih ke bawah, lebih berbahaya. Nah, waktu zaman COVID itu kan jadi terkenal yang namanya sitokin gitu ya. Karena begitu orang meninggal karena COVID diotopsi, wah sitokinnya tinggi. Ini meninggalnya karena badai sitokin. Kapan tuh badai sitokin? Sitokinnya tinggi. Jadi orang ketika ketakutan itu muncul hormon namanya sitokin. Nah, saya mau hubungkan sekarang gini. Kalau kita gembira kan endorfin. Kalau kita marah kan kortisol. Kalau kecewa kepahitan neoepinefrin atau epinefrin. Lalu kalau kita takut sitokin. Oke, kalau mungkin saya pisahkan gini ya, yang di kiri yang jelek-jelek ya. Marah kortisol, takut sitokin, adalah gitulah ya. Lalu kalau kita gembira endorfin. Rasa diterima serotonin. Merasakan cinta kasih melatonin, dopamin, oksitosin. Kita antusias, adrenalin. Jadi perasaan positif, hormon positif. Perasaan negatif, hormon negatif. Nah, jadi perasaan ini mempengaruhi hormon. Nah, hormon itu mempengaruhi metabolisme. Jadi jalur logikanya begitu. Contohnya hormon apa? Insulin. Kan metabolisme glukosa. Jadi begitu kita bicara hormon serotonin sama melatonin. Regulator tidur. Orang nggak bisa tidur kalau kurang dua hormon ini. Jadi hormon itu penting banget. Seberapa penting sih hormon itu? Saya kasih ilustrasi gini. Kalau kita mau bangun rumah kesehatan, kita butuh bahan baku. Ya. Kita mau sehat, kita butuh bahan baku. Bahan baku itu apa kalau untuk diri kita? Itu tubuh fisik kalau dari sehat. Kita butuh protein, lemak, karbohidrat, mikronutrien, makronutrien, dan kita semuanya kualitas nomor 1. Ya kita nggak sehat, rumahnya belum jadi. Kan ini baru ngumpulin bahan baku. Bahan baku itu perlu diolah. Nah yang olah ini saya sebut katalisator, itu enzim. Ada amilase, ada katalase, ada protease, dan enzim ini ludah, pentingnya ngunyah. Sesi sebelumnya, kesehatan mulut gitu kan, karena mulut ini kalau kita mengunyah keluar enzim. Ludahnya udah sedikit, udah umur, enzimnya udah mulai kacau. Kita minum klasik enzim, kita makan buah mentah. Buah matang vitaminnya banyak, buah mentah, kemerampo, enzimnya banyak. Kita makan lalapan, salad, yang mentah-mentah, itu enzimnya banyak. Tapi jangan kebanyakan mentah, nanti begah gitu kan. Tapi itu enzim, bicara katalisator, tukang. Ya. Jadi ada bahan baku, ada tukang. Ya rumahnya jadinya temboknya miring, nggak ada mandornya. Mandor itu yang ngatur tukang dan bahan baku. Nah, mandor itulah gambarannya tuh, itulah hormon. Gitu. Jadi mandor ini modulator. Jadi mengatur katalisator dan bahan baku. Nah, hormon ini penting. Karena tanpa mandor ini ya tukang kerja sembarangan. Tuh, libu udah banyak kalau nggak ada mandornya. Nah, repotnya tubuh kita nggak sehat-sehat, bukan mandor yang ada, preman. Jadi kalau saya bilang tadi ya, ini ada endorfin, serotonin. Preman itu kayak monal kanker gitu ya. Jadi gini, tunggu dulu. Jadi gini, tadi kan saya bilang yang kiri ini kortisol kalau marah, ya kan. Kalau takut sitokin, sebenarnya yang jelek-jelek deh. Sebenarnya nama hormon itu banyak banget. Ini preman. Yang bagus ini mandor gitu loh. Nah sekarang kalau nggak ada mandornya nih, adanya preman. Iya aduh, ada ubin, tegel, bahan baku bukan buat bangun rumah, dibawa pulang. Jadi kalau kita tuh adanya di tubuh kita adanya preman, kita makan yang sehat, vitamin dibuangin lah sama dia lah. Jadi BAB, jadi kencing, jadi kentut, jadi segala macam, gak jadi daging, gak jadi vitamin, gak jadi obat. Itulah pentingnya hormon. Begitu kita preman yang nggak ada, yang ada mandor, bahan baku digunakan. Nah digunakan itulah dalam bahasa fisiologisnya metabolisme. Jadi hormon itu mengatur metabolisme. Nah hormon sendiri yang ngatur siapa? Kan marah kortisol, takut sitokin, gembira endorfin. Jadi hormon ini yang mengatur hati. Itulah kenapa ada tertulis hati itu sumber kehidupan. Salomo lagi bilang begitu. Hebat tuh Salomo. Ribuan tahun lalu udah tahu dia. Dia nggak tahu belajar hormon apa enggak. Tapi menurut saya itu pewahyuan. Di mana dikatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Terpancar kehidupan. Karena itulah sumber atau kehidupan. Jadi hati ini, karena ternyata hati ini kemudian diketahui, oh ternyata perasaan ini atau hati dalam arti perasaan ya, bukan liver ya. Perasaan. Amigdala, hipokampus, otak tengah. Pokoknya di situ tuh kendalinya simpatik atau parasimpatetik gitu. Itu mengatur hormon apa yang diproduksi. Jadi sebenarnya kita bisa mengelola hati dengan baik sehingga hormon kita bagus.
Jadi itu logikanya jadi dapat gitu. Baik apa yang dikatakan Alkitab, kalau kita percaya Alkitab, atau yang dikatakan David Hopkins, Dietrich Klinghardt. Nah sekarang muncul lagi, namanya John Kabat-Zinn. Dia udah umur sekarang udah 80 tahun lebih. Ini kepala klinik dari Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Dia meneliti meditasi di dunia ini karena dia yakin ini bukan klinik, ini pasti ilmiah. Oke, bicara ini kasih ilustrasi dulu, saya suka ilustrasi. Zaman dulu kan nggak ilmiah, akhirnya semuanya dimistiskan. Wah ada anak matanya mendelik-delik, lidahnya keluar-keluar, wah ini kerasukan setan nih, udah gitu, udah sakit gitu kan. Gimana ngobatinya ya awalnya kan nggak tahu ya mungkin mati apa segala macam, tapi nenek moyang kita tuh belajar gitu ya. Wah ternyata kalau ada anak begini dikasih minum daun kelor sembuh ini. Anak seperti ini kerasukan setan, dikasih minum daun kelor sembuh. Oh berarti daun kelor ini buat ngusir setan. Itu karena nggak bisa dijelaskan, akhirnya dimistiskan gitu. Nah ternyata lama-lama kan ada dokter yang meneliti, oh anak seperti ini bukan kerasukan setan, kekurangan mineral esensial. Ternyata daun kelor itu mengandung mineral esensial. Wah banyak banget ini. Sampai akhirnya daun kelor itu diberi nama miracle tree. Ya nama latinnya moringa, jadi moringa. Tapi dikasih nama sebutan miracle tree. Makanya di NTT, di Afrika, itu PBB pernah mengadakan program untuk perbaikan gizi itu kalau kambing piaranya lama, rumputnya juga nggak ada, kelor itu kayak singkong dipotong, ditancap hidup. Nah dengan daun kelor perbaikan gizi. Artinya apa? Ilmiah menjelaskan yang tadinya dimistiskan. Sama juga olah nafas, olah hati, waduh tuh sesat tuh, mistis tuh. Karena kita nggak bisa menjelaskan. Nah tiba-tiba bisa dijelaskan bahwa misalnya bahkan hati gembira obat yang manjur aja akhirnya ilmiah menjelaskan. Oh ternyata gembira itu ada endorfin. Begitu orang merasa diterima, itu serotonin. Merasa diterima. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Pasangannya bilang aku nggak butuh kamu, dia merasa tertolak, itu hormon penerimanya nggak ada, serotoninnya nggak ada, maka orang yang ditolak-tolak penyakitan. Orang yang penuh cinta kasih, makanya ada jurnalnya loh, orang pacaran tuh sehat-sehat karena penuh cinta, orang menikah penyakitan. Orang pacaran berangkat apel kehujanan ya kan, sambil ambil apel 2 jam tuh ngobrol agak basah-basah dikit nggak masuk angin, ya begitu nikah dikit-dikit masuk angin, ya kan. Kecuali menikahnya serasa pacaran, seperti Mas Jarot toh. Lihat aja saya, ada tanda-tanda penderitaan. Jadi banyak orang menikah itu merasa menikahi orang yang salah, itu umum banget. Nah ini saya hubungkan gini, banyak orang merasa bersalah, itu aja udah hormonnya udah jelek. Jadi kita perlu membetulkan banyak perasaan, banyak masalah perasaan yang sebenarnya itu juga tergantung mindset yang salah. Sudah merasa bersalah, nyalahkan semua orang. Udah kacau hormonnya. Pemerintah salah. Perasaan kacau, hormon kacau. Jadi kuncinya di situ. Maka kita perlu mengatur perasaan. Nah, gimana ketika keadaan tidak seperti yang diinginkan, lalu perasaan kita tidak kacau. Bisa responnya. Nah itu dia. Oke. Apa akibat atau hal yang fatal kalau hatinya ini nggak dipulihkan? Ya kan sakit, hati itu sumber kehidupan. Tanda ini hormon itu yang mempengaruhi kan perasaan. Itulah pentingnya sebenarnya ada olah nafas, olah raga, saya sebut dengan body stretching, ada olah menu, Ada olah perasaan. ada olah rasa. Olah batin. perasaan bisa di setel. Karena kan kalau kita gini, kita makan yang sehat-sehat, suplemen yang mahal-mahal, lalu perasaannya kacau. Karena kayak preman tadi, dibuangin. Itulah menekankan pentingnya bahwa hatimu adalah obatmu. Bahwa hati itu sumber kehidupan. Maka kita harus jaga dengan segala kewaspadaan, karena itu menentukan preman atau mandor. Begitu mandor, ya sehat. Itu pentingnya dulu, nanti baru kan gini, perasaan tertentu itu hormon tertentu. Bahkan David Hopkins itu kan meneliti bahwa level kesembuhan tertinggi itu ada di love, peace, and joy. Tapi masalahnya gimana bisa kita peace, damai sejahtera. Bagaimana kita bisa lepas dari rasa bersalah. Kenyataannya salah misalnya gitu. Kenyataannya penuh dosa. Maka menurut saya solusinya itu adalah agama atau Tuhan. Kan apapun agamanya Tuhan Maha Pengampun.
ya percayalah bahwa Tuhan ampuni. Kalau kita percaya bahwa Tuhan ampuni, dosa nggak ada, kesalahan dihapus, kan kita bisa tenang dalam hidup ini. Kalau enggak kan ya gelisah terus, padahal gelisah itu penyakit. Nanti dari rasa gelisah, rasa bersalah, perasaan kacau, hormon kacau. Hormon kacau ini metabolisme kacau. Metabolisme kacau bisa alergi, bisa autoimun, bisa kemampuan membunuh sel natural killer cell dalam memakan yang rusak jadi nggak bagus, akhirnya miom, kista, kanker, tumor. Tapi kalau kuncinya adalah hati itu mempengaruhi hormonal dan hormonal mempengaruhi kesehatan, maka kita ambil kabar baiknya adalah sisi baiknya, berarti kita bisa sehat lewat perbaikan hati. Gitu. Baik, berarti kalau hatinya nggak beres, bisa semuanya nggak beres. Apa hubungan hati sama otak? Kalau menurut saya sebenarnya hati itu di otak juga. Gitu. Hati itu di otak. Dapat gini. Jadi gini, kalau kita berkata hatiku berdebar-debar, kan yang berdebar-debar jantung dong. Jadi sebenarnya hati itu di mana lokasinya? Perasaan itu, gitu kan? Kalau menurut dalam arti gini, otak itu kan ada otak depan, prefrontal cortex. Itu ada otak kiri, otak kanan, mengatur logika, mengatur kemampuan sosial. Tapi dari otak besar di belakangnya kan ada otak tengah atau otak kecil. Itu ada hipokampus, ada amigdala, dan disitulah sebenarnya kendali perasaan. Jadi sebenarnya kalau begini, hatiku sedih, ilmiah tapi aneh. Hatiku sedih, memangnya di situ hati kan? Jadi ya oke, dalam arti kita bicara hati di sini adalah memang betul-betul yang saya maksud itu adalah perasaan, karena perasaan itu akan mempengaruhi hormon. Nah, jadi gimana kita bisa punya hati ini? Sebenarnya kuncinya di sini kalau kita bicara kuncinya. Gimana kita punya kesehatan itu kalau hati kita itu bisa lepas dari keadaan. Nah itulah sebenarnya yang namanya kedewasaan rohani. Atau kalau John Kabat-Zinn berkata itulah perjalanan spiritual. Atau kalau misalnya ilmunya pakai ilmu multiple intelligence itu disebut cerdas spiritual. Jadi kita bisa istilahnya macam-macam. Dari sisi agama ya berkata itu berarti kedewasaan rohani. Gitu. Kedewasaan rohani itu kita bicara hidup ini hati kita bisa lepas dari keadaan. Mau tanggal muda, mau tanggal tua, hati kita tenang. Karena kita percaya sama Tuhan. Jadi sebenarnya hati ini harus ada fondasinya. Dan fondasinya itu bisa value, bisa nilai, bisa iman. Jadi orang bisa gini, saya punya value, punya nilai. Bahwa harta itu tidak kekal. Harta itu untuk berbuat baik. Harta itu milik Tuhan, dititipkan kita. Lalu kejadiannya apa? Saya bangkrut. Ya sedih tapi dengan cepat menguasai hati. Jadi orang perlu belajar. Kalau ini perasaan, ini kenyataan. Kalau hati kita dipengaruhi kenyataan, keadaan, ya keadaan kan berubah-berubah. Ya saya akan gembira, tenang kalau suami saya baik, bertobat. Setan satu itu enggak bertobat-tobat, enggak baik-baik kan gitu kan. Jadi kita bisa gembira, tenang walaupun gitu loh. Kita bisa mengasihi walaupun. Tapi ini kan susah, justru itulah sebenarnya seninya hidup ini. Bagaimana kita bisa sehat hati, di mana hati itu lepas dari keadaan. Macet, puji Tuhan ada waktu banyak nyanyi di jalan. Hujan, puji Tuhan, gak usah nyirami tanaman. Panas, jemuran kering, gak usah pakai nyalain mesin dryer. Jadi kita bisa lepas dari keadaan. Nah itu kunci sebenarnya gimana hati kita ini dalam keadaan apapun dan walaupun. Karena hati ini penting. Jadi kita sekarang sehat itu manajemen hati, kira-kira gitu. Yes. Kita nyanyikan hatiku tenang, nada E, berada dekatmu. Ya. Kaulah jawaban hidupku. Amen. Liriknya dari hatiku tenang, berada dekatmu, lirik Ya. E. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama hatiku tenang. Yes. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mas Dr. Jarot, kapan Mas Jarot ngalami lagu ini? Oke, lagu ini mungkin Di saat saya aku tak sanggup lagi. Oke, lagu ini oke, menarik. Sebelum mungkin saya komentari lagu ini dulu. Ya. Lagu ini kan kata-katanya si Raja Daud atau Nabi Daud. Iya. Dan Nabi Daud itu, Raja Daud itu hidupnya banyak masalah. Orang tuanya nggak sayang dia, kan ada tertulis ayah ibuku meninggalkan aku. Semua kakaknya nggak sayang dia. Lalu ada sayembara, mengalahkan Goliat jadi mantu raja. Ya daripada hidup susah, baik berantem sama Goliat kan, mati untung hidup untung. Menang tapi tidak mendapat hadiah. Akhirnya dia kalahkan Goliat. Tapi yang disayembarakan gitu kan, Saul punya anak, yang paling besar kan yang disayembarakan namanya Merab. Begitu Daud mengalahkan Goliat, Merab dinikahkan sama Adriel. Gimana tuh orang mau nikah udah siap-siap, tanya orang lain dinikahkan. Akhirnya nikah sama Mikal. Mikal menghina dia. Punya anak Absalom, mau bunuh dia. Punya anak Adonia, mau bunuh dia. Tapi menariknya gini, itu ditulis, lalu matilah Daud ketika putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kemuliaan. Jadi Daud nggak mati kejal-kejal, nggak mati asam urat, kolesterol darah tinggi. Daud nggak mati dalam penyakit, nggak. Dia mati putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kemuliaan. Menurut saya kuncinya dia ini. Dia hidupnya begitu banyak masalah, tapi hatinya bisa lepas dari masalah. Saat hatinya nggak bisa lepas dari masalah, dia cari Tuhan. Pengalaman Mas Jarot. Nah, Waktu di saat Jarot tak sanggup lagi, ya, saat bangkrut, waduh, macam-macam dari rumah kebakaran, bangkrut, anak kena COVID, istri kena COVID, pandemi, pandemi. gimana Mas Jarot berani buat program free untuk kesehatan, sekarang Jadi- mulai diangkat Tuhan, wow. Jadi awalnya, masalahnya itu ya waktu bertubi-tubi ya bangkrut, anak sakit, ya benar-benar sebenarnya sih ada titik di mana saya itu nggak sanggup. Cuma banyak orang kan bilang begini, tapi Pak Jarot pas masa-masa itu kan Zoom jalan terus gitu kan. Ya. Pak Jarot juga menyampaikan Zoom-nya dengan antusias, dengan lucu gitu. Ya sebenarnya selesai Zoom nangis juga. tapi kan nggak mungkin begini, hai guys, gue lagi nangis nih. Lalu direkam, diupload itu. Ya, yang diupload yang gembira gitu kan, antusias, semangat. Tapi sebenarnya ada titik-titik di mana benar-benar yang mengalami. Bahkan sampai pernah hidup dari menjual lukisan, kan keren. Iya, jadi kan pada waktu itu tuh ya itulah saat di mana benar-benar, makanya gulanya juga, mulut sih ketawa gitu kan, tapi gula naik. Karena kan mulut ketawa tapi Nah, hati kan Breakthrough-nya gimana? Hatinya bisa. itu, nah, jadi butuh waktu, tapi ya sampai tadi kan mikir ya, misalnya kalau saya sedih pun,
sampai mati juga utang tidak lunas. Jadi waktu itu utang sih sampai 18 miliar. Utang perusahaan. Nah kita ada kongsian. Ya saya harus ikhlas menjual saham dengan harga yang kira-kira 1/5 aja. Bayar, jual hartamu, bayar utangmu, hidup dari sisanya. Jadi ya kita harus ikhlas melepas. Kalau hati kita melekat dengan harta dan kita nggak ikhlas untuk melepas, ya kita sakit. Jadi ada sampai pada kesadaran bahwa semua masalah ini pasti seizin Tuhan, kan gitu kan. Nah, jadi kan kita perlu belajar, saya sambungkan ke tema. Kita perlu belajar melepas hati dari kenyataan dan fakta, dari kejadian traumatis. Nah, gimana kita bisa lepas? Ya kalau hati kita ini terikat dengan yang lebih kuat dari masalah dan keadaan, itulah Tuhan. Makanya Daud pun berkata, Tuhan itu tempat kelegaanku. Daud itu tempat perlindunganku. Karena yang membunuh dia ini raja loh. Raja zaman dulu kayak dewa loh. Mati itu. Jadi dia diancam oleh pihak yang betul-betul berkuasa, berkemampuan membunuh. Yang bisa melepaskan hanya Tuhan. Makanya Daud kan berkata, hatiku tenang bersama denganmu. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan. Jadi Tuhan itu mungkin akan mengizinkan keadaan di mana manusia ini akan sampai pada titik di mana sadar bahwa kita tuh nggak hebat. Kita tuh bukan superhero. Bahwa ada di atas kita itu Tuhan. Nah kita semuanya punya Tuhan masing-masing. Ya saya menyarankan atau menantang atau menganjurkan hati kita ini kita tautkan ke yang sangat kuat, yang tak tergoyahkan. Saya pikir tadinya, saya masuk Jakarta tahun 90, tinggal di pinggir kuburan, kontrak rumah 6 kali meter persegi. Udah puluhan tahun miskin, capek deh miskin, Tuhan saya mau kaya kan gitu kan, kerja keras. Sehingga cerita ya, kalau kerja emang saya gila gitu, kalau kerja gila itu mati gini, kerja keras gitu ya, cepat naiknya. Naik, punya 1 pegawai, 2, 10 pegawai, 200 pegawai, sampai 300 pegawai. Gaji pegawainya gak cukup 2 miliar 1 bulan. Kayak siap untuk go public gitu. Bukan go public, bangkrut. Itu kayak impian yang kandas gitu kan, impian yang dihempaskan. Rumah terbakar, Habis bis. Jadi habis, nggak diasuransi lagi. Jadi kan habis. Nah, termasuk surat-surat. kalau surat-surat aman, tapi kayak foto nikah, video nikah, kebakar semuanya. Nggak ada kenangan. Kenangannya di hati aja kan itu. Nah, jadi ketika titik terendah seperti itulah sebenarnya akhirnya kita sadar. Nah, kesadaran itu penting. Jadi bicara hati obat yang manjur, hati ini ada yang di atasnya lagi, yaitu kesadaran. Maka sebenarnya olah nafas, meditasi itu mencapai kesadaran. Orang Hindu Buddha berkata tahu sejati, kesadaran murni. Sadar hidup itu untuk apa? Tujuan hidup itu apa? Apa yang saya cari dalam hidup ini? Karena begitu kita cari uang nggak kekal. Begitu habis, stroke, sakit, bermasalah. Jadi kesadaran, nah itu kebangkitan kesadaran itu energinya juga luar biasa. Jadi ketika orang sadar kan, misalnya sadar kesehatan, sadar tujuan hidup. Nah kesadaran membangun mindset, kesadaran membangun value atau nilai. Mindset, nilai, value, kesadaran itu yang bisa membuat perasaan kita itu lepas dari keadaan apapun itu, dari kejadian. Nah itu yang membuat akhirnya hati kita ini apapun keadaannya, hatinya baik. Sekali lagi karena hati itu sumber kehidupan. Hati ini bahkan ada menjadi pengharapan ya bagi Bapak Ibu, teman-teman pemirsa yang misalnya secara finansial nggak mampu, obat mahal, suplemen mahal. Hati kan nggak mahal. Hati kan tergantung kita. Mau gembira, mau sedih, mau damai, mau tidak. Dan itu energinya menurut Dietrich Klinghardt dalam 5 level kesembuhan. Di atas obat, di atas suplemen, di atas akupunktur, sidik jari, tusuk jarum, itu tubuh energi. Ini tubuh mental ini nomor 3 dari bawah. Nah tertinggi itu Dietrich Klinghardt namanya tubuh roh. Tubuh roh itu kesadaran sejati, perjumpaan dengan Tuhan. Atau ya. Sebelum kita akan minta tip bagaimana mengolah hati. Mengolah hati. Karena kan udah terbukti nih. Ya. Bukan hanya mengolah makan, mengolah tubuh, mengolah mulut, mengolah perut, olah hati. Gitu. Olah hati. Kita akan nyanyikan nyanyian olah hati. Ya. F. Ada ku tak sadar tak semua dapat aku miliki. Oke. Walau ku tak dapat melihat. Ya.
Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. dari teori, dari knowledge, dari ilmu dan juga pengalaman Mas Dr. Jarot, jadi mengolah hati sehingga hati kita menjadi obat manjur kita, Ya. apa aja? Yang pertama kita tentunya sadar dulu pentingnya hati. Dan kita udah jelasin, ya kan? Ya, sudah. Bahwa itu mempengaruhi hormon. Nah sekarang kenyataannya de facto kan hati ini pasti dipengaruhi oleh keadaan, oleh kejadian sekarang, kejadian masa lalu namanya trauma. Hati kita akan dipengaruhi oleh lingkungan, hati kita akan dipengaruhi oleh perkataan orang lain, dibully, diremehkan, dihina. Nah sekarang kita perlu lepas dari ini semuanya. Kita nggak bisa pernah merubah apapun yang menekan hati kita. Yang kita rubah respon kita. Jadi kan kita nggak bisa, nih saya dibully, diledek. Mana bisa kita ngasih peraturan, jangan meledek. Orang dia mau ngeledek, mulut-mulut punya dia, gitu kan. Kita nggak bisa ngatur dong, cuaca itu indah terus gitu kan. Jadi yang kita bisa atur adalah hati kita, itu kendalinya di kita loh. Saya mau marah atau mau ngampuni, itu kan kendalinya di kita, ya atau respon. Jadi hati kita itu di tangan kita. Dan hati itu obat yang manjur, jadi kita punya obat nih. Itu udah lagu itu. Mau marah silakan, mau dongkol silakan, asal jangan kau menyerah di sini. Nah, keren ya. Atau ada lagu-lagu yang sebenarnya lagunya gak bahaya nih. Suka-sukamu Tuhan. Bener nih. Nanti diizinkan. Nyanyinya bisa. Tapi begini, intinya gini. Jadi kita harus mencoba tadi. Nah, mencapai kesadaran tentang hidup ini. Maka sebenarnya belajar kesehatan itu belajar hidup. Itulah kenapa dari awal saya merancang komunitas atau WA Group namanya Pola Hidup Sehat. Di dalamnya ada olah nafas. Karena yang kita pelajari itu belajar hidup. Nah, belajar hidup itu ya terutama hati ini kan hati sumber kehidupan. Nah, gimana cara mengendalikannya, mengolahnya? Kembali lagi sebenarnya kalau bicara intinya, ya gimana kita bisa membawa hati ini pada value, pada nilai. Dan value nilai ini tentu yang paling kuat adalah dasarnya adalah iman atau Tuhan. Tentu bisa sih hati ini nggak dihubungkan ke Tuhan ya, value nilai. Kan nilai-nilai itu banyak, misalnya hak asasi, humanisme. Tapi kalau menurut saya nilai yang paling kuat adalah nilai yang berdasarkan iman.
Karena iman itu tak terbantahkan. Jadi yang Islam yakin Al-Quran benar, yang Kristen yakin Alkitab benar. Nah itu menjadi nilai. Karena Alkitab itu nilainya mutlak, itu menjadi nilai yang mutlak. Atau Tuhan itu mutlak, menjadi nilai yang kuat. Bahwa Tuhan itu baik, Dia Maha Pengasih, bahwa Dia Maha Pengampun, bahwa Tuhan itu memelihara. De facto saya bangkrut, de facto punya utang, de facto harus jual ini jual itu. Waduh, itu dah mobil dijual satu, mobil dijual dua, istri saya jual cincin, jual kalung, deposito cair sebelumnya semuanya dijualin. Masih ada satu untungnya tuh, dia punya emas 61 kilo. Mas Jarot. Istri saya punya emas 61 kilo. Mas Jarot Wijadarko. Dan tiap tahun naik. Dan itu tidak dijual sama dia. Dan tiap tahun naik. Tahun depan 62 kilo. Stabil sih. Hampir saya tanya caranya gimana tuh. Jadi Saya akan bilang sama istri saya, masih ada Mas Hardono. nah, jadi gini maksud saya itu gini. Kita mencapai keadaan yang sangat minim di bawah gitu kan. Nah, gimana kita bangkitnya? Ya tadi kesadaran murni tentang hidup ini. Makanya teman-teman kita Hindu dan Buddha menyebutnya Tao sejati. Jangan izinkan hati kita dikontrol oleh orang, Oleh orang, oleh keadaan, oleh masalah, oleh trauma, tanggal, oleh saldo. kita kontrol diri dengan dekat dengan Tuhan. Iya, jadi kalau kita mengontrol dengan mindset kita sendiri, ya akhirnya manusia jadi Tuhan gitu kan. Tapi bener nggak bisa manusia itu mengontrol hatinya dengan mindsetnya, tetap ada batasnya. Maka kalau saya tetap mengajak pemirsa itu untuk Tuhanlah yang punya kemampuan membantu kita untuk kita tuh mengontrol hati kita. Sehingga Raja Daud Ya, berkata, hatiku tenang. ya, betul sekali. Jadi kontrolnya dekat dengan Tuhan. Itu dia. Karena keadaan akan, ya saya nggak tahu masing-masing ya. Ada yang keadaannya tuh luar biasa, yang kayak nggak sanggup lagi. Hatiku tenang, Ku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Cukup. Ya. Jadi jangan izinkan hati kita dikontrol oleh orang lain, apalagi dikontrol oleh tetangga Ya. atau sosial media. Ya. Kontrol diri sendiri dengan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, udah ngontrol seperti itu, tapi faktanya ini saya mewakili netizen nih, belum berubah juga nih. Memang keadaan nggak akan berubah. Atau saya bilang tadi, kalau saya bilang sama pemirsa ya, dalam lingkungan hidup saudara ini banyak malaikatnya atau banyak setannya? Setannya. Suami kayak setan, suami baik, mertua kayak setan, mertua baik, anak kayak setan, anak baik, tetangga kayak setan, tetangga baik, bos di kantor kayak setan. Karena Anda tinggal di Jakarta, tinggal di Surabaya, tinggal di Medan. Jakarta itu bukan bagian dari sorga, itu bagian dari bumi. Namanya di bumi banyak setannya. Kalau mau nggak ada setan, matilah kau, ya kan? Di sorga ketemu Tuhan nggak ada setannya kan gitu kan. Jadi gini loh. Jadi kita itu nggak bisa mengubah keadaan. Kita nggak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa mengatasi keadaan. Kita bisa melawan keadaan. Begitu kita merubah hati kita, pelan-pelan akan berubah. Jadi kita pasti yang namanya dewasa itu kita bisa mengendalikan hati kita, mengendalikan pikiran kita. Kalau kita nggak mampu, kan ada Tuhan yang mampu. Jadi sebenarnya makanya kalau gini, John Kabat-Zinn, balik ke John Kabat-Zinn. Kan saya belajar juga dari John Kabat-Zinn, belajar olah nafas dari dia. John Kabat-Zinn akhirnya setelah 50 tahun mengajar olah nafas, dia berkata, it's not about breathing, it's spiritual journey. Wow. Jadi ini bukan soal olah nafas, ini soal perjalanan spiritual. Bagaimana kita mencapai kesadaran penuh, kita mencapai kedewasaan, kita mencapai Tao sejati, kita mencapai kesadaran murni. Kalau bagi saya, ya gimana kita mencapai perjumpaan dengan Tuhan. Bahwa hidup ini bersama dengan Tuhan. Nah kalau kita bersama dengan Tuhan, kan kita akan punya keyakinan dari segala keadaan tadi dalam kontrol Tuhan kok gitu. Saya baru pulang dari Cirebon, tes kesehatan. Karena saya memang keliling kemana-mana tuh ngetes kesehatan dan memberikan konsultasi kesehatan.
Saya sebut nama aja nggak apa-apa, namanya Ibu Nani, itu 80 tahun. Dengan kakaknya, saya namanya lupa, 86 tahun. Aduh, di tes kesehatan, hasilnya bagus banget. Padahal dia nggak ikut olah nafas saya, nggak ikut body stretching. Semuanya bagus. Bagus banget untuk di usia umur 80 tahun. Ya, menurut saya dia dekat sama Tuhan. Atau Pak Ishak Liu, umurnya berapa? 100 tahun lebih. Nabi Musa, 120. Kan orang-orang yang dekat sama Tuhan umurnya panjang-panjang. Itu kesehatan benar-benar. Atau gak deket setan sih, deket dengan dunia ini gitu ya. Apa dunia ini? Keserakan, kesombongan, makanan, rakus, perempuan. Kan itu kan dunia ini sebenarnya. Siapa yang mencintai dunia ini, hati Bapa tidak ada dalam dia. Jadi maka kita harus lepas dari dunia ini. Sekali lagi, hati kita harus lepas dari dunia ini. Nah, gimana bisa lepas kalau nggak nempel ke yang lain? Lalu nempel kemana? Nempel harta, harta itu dunia. Nempel tahta, tahta itu dunia. Nempel wanita, apalagi? Kumbel. Jadi ya nempel ke Tuhan lah. Juga nggak boleh nempel sama Bahkan semua ya, juga nggak boleh nempel sama ipar, karena iparmu mautmu. Jadi bahkan nabi-nabi semua agama umurnya panjang-panjang loh. Biksu umurnya panjang-panjang loh. Bener loh. Rasul-rasul umurnya panjang loh. Jadi mereka punya ketenangan batin. Nah, secara ilmiah dijelaskan, yang batinnya tenang, hatinya gembira, damai sejahtera, itu hormonnya bagus. Oke, setelah mendekatkan diri dengan Tuhan, lalu mengekspresikan ya. Ya. Jadi lewat nyanyian kah, pantun kah, action kah, perbuatan kah, ya betul. mulai bergerak, Ya. mulai seperti maksudnya bukan hanya pasrah kan, mulai kerja lagi, Ya. bisnis lagi. Nah, kan Tuhan tuh melihat hatinya Mas Dr. Jarod yang waktu ngasih Zoom, free, ngasih pelatihan, free, ngajar, bebas. Akhirnya Tuhan memberi kecukupan, pemeliharaan sehingga terobosan itu gimana langkahnya itu? Jadi sebenarnya gini, kalau kembali lagi pada teorinya David Hawkins, Ya. bahwa energi kesembuhan tertinggi itu love, peace, joy. Love dah, kasih. Nah, gimana cara kita mengobarkan kasih? Ya kita perlu melihat keadaan. Jadi misalnya gini, kan saya susah Pak, gimana mau penuh kasih? Sesusah-susahnya ada yang lebih susah. Lihat yang lebih susah, lalu tolong dia. Ya Pak, saya cuma makan satu hari cuma sekali Pak, susah. Cari orang yang makan 2 hari nggak makan. Kita punya nasi sebungkus, dibagi 2. Dalam membagi itu ada kebahagiaan. Ternyata di kesusahan kita ada yang lebih susah. Waktu kuliah dulu saya tinggal di pinggir Sungai Ciliwung, rumah liar. Kos-kosan cuma 10.000. Pacar saya 120.000. Bisa dibayangin ya. Orang kos di Bogor itu normalnya tahun 90 itu 120.000. Kalau 10.000 kan 1/10-nya. Di Jakarta misalnya kos 1,5 juta. Cari yang 150.000, ya dapatlah pinggir kuburan. Tapi ada orang dari Purwodadi, Mas Jarod, aku bisa gak nebeng Mas Jarod? Ternyata ada yang lebih susah. Sudah cuma 10.000 minta numpang lagi. Ada yang mau nebeng, artinya ada yang lebih susah dari saya. Aduh saudara, jangan merasa paling susah lah. Yang lebih susah lebih banyak. Jadi kita perlu hidup ini melihat orang lain. Dan dengan melihat orang lain, itu kadang tergerak oleh belas kasihan. Waktu tergerak oleh kasihan, dikobarkan dengan berbuat. Dengan nolong, action. Waktu nolong, balik lagi muter. Jadi lama-lama kita cinta kasih kita makin tinggi. Mother Teresa juga umurnya panjang banget, rajin banyak menolong misalnya gitu. Atau yang agama apapun juga. Gitu. Jadi kita dengan berbuat baik itu kita akan dikobarkan belas kasihan. Nah kasih itu energinya tinggi. Mau kita kasih contoh dah. Ada orang namanya Ibu Esther itu di Bandung kena kanker ya, dan dia itu nggak punya uang. Jadi minum jus apa? Ya boro-boro minum jus gitu. Paling wortel diparut. Ampasnya aja supaya nggak kebuang, dikasih telur, dicopok, lalu digoreng dimakan. Jadi hanya minum jus itu hasil parutan. Jadi nggak ada suplemen macam-macam gitu. Ini udah survive lebih dari 25 tahun, artinya bersih. Padahal dulu kanker stadium 3, kanker rahim. Nah, tapi ketika dia dalam keadaan sakit itu kan miskin, gak punya duit. Dia kerja di panti asuhan, panti jompo. Sudah habis di kemo, harus gendongin emak-emak duduk gitu. Jadi dia lihat orang lain susah, lupa susahnya. Dia nolong orang lain, lupa penyakitnya. 20 tahun lupa dia. Jadi udah lebih 25 tahun. Saya ketemu orang yang, aduh, ini kanker kagak relapse. Dan tidak pakai suplemen yang mahal-mahal yang macam-macam. Kan kanker tuh suplemen mahal-mahal.
Antioksidan itu kan mahal-mahal banget. Tapi ada yang bisa sembuh, bersih, sehat, tanpa kambuh. Menurut saya ketika saya dengar kesaksiannya begitu, aduh ini kuat banget energinya. Energi kesembuhannya itu kuat banget karena hatinya penuh belas kasihan. Jadi orang yang penuh belas kasihan itu energi kesembuhannya tinggi. Lalu damai. Damai, peace. Jadi tertinggi itu love. Ya kalau mau dibilang hukumnya, Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, dia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah kalau Allah di dalam dia, sakit apa yang gak bisa sembuh? Yes. Maka pastikan betul-betul kita itu, hati kita itu kasih, bukan iri, bukan benci, bukan takut, bukan khawatir. Kan masalahnya sakitnya mengkhawatirkan. Ya tapi belajar untuk tidak khawatir. Gimana tidak khawatir? Sakitnya banyak. Ini dekat sama Tuhan lagi kan gitu kan. Jadi akhirnya kalau kita mengandalkan kekuatan, memang susah. Zaman sekarang kadang orang nggak percaya Tuhan ada kan gitu kan. Ya lu mau percaya sama siapa? Jadi kalau saya tetap menantang pemirsa itu untuk mengandalkan Tuhan. Yes. Kaulah Tuhan Amin. penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Sekalipun saya nggak separah yang disampaikan Mas Dokter tadi, tapi saya tetap mendapat banyak inspirasi. Pastikan bahwa Anda dan saya punya hati yang selalu menyembuhkan. Menyembuhkan dirimu, keluargamu, bahkan sesamamu. Waktu Anda percaya Tuhan itu kasih, Tuhan itu damai, maka Anda berlaku seperti pribadi yang kau percayai. Hidupmu penuh kasih dan damai. Sehingga kau akhirnya memberi banyak harap. Sehingga hari-harimu kau nggak bisa mengubah peristiwa yang telah terjadi, cuaca yang pernah terjadi, kejadian. Bahkan mungkin intimidasi dan persoalan, tapi kau bisa merubah hatimu. Ini masternya Mas Jarot, Mas Dokter Jarot bisa merubah hati. Kita berubah. Merubah yang bagaimana? Sesuai firman. Kau berfirman, sembuhkan hatimu, sembuhkan keluargamu. Terus jangan menyerah, berjuang, pasti sembuh dengan kasih, dengan iman, dengan harap. Sampai Indonesia bukan hanya adil, makmur, sejahtera, tapi Mas Dr. Jarot, Indonesia Sehat dan bahagia. bahagia.